Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Yopi Septian Effendi, NIM 0319100028. Dan saya Fendi Oktaviani dengan NIM 0319100027. Kami akan menjelaskan materi tentang Gorowain. Gorowain adalah pemecahan dua masalah kewarisan yang diputuskan oleh Umar bin Khattab ketika ditemukan suami atau istri yang mewaris bersama ayah dan ibu pewaris dengan cara yang adil, sehingga diperumpamakan sebagai bintang yang terang karena jelas dan gamblang. Ketentuan tentang Gorowain diatur pada pasal 178 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Pasal 178 ayat 2 mengatur secara khusus warisan ayah dan ibu atau orang tua bila bersama dengan ahli waris salah satu dari janda atau duda. Pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama dari Umar bin Khattab, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri dari suami atau istri, ayah dan ibu, maka bagian ibu tidak mengambil 1/3 bagian dari harta waris, akan tetapi 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau istri. Yang kedua, pendapat dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dan ulama Zairiyah mengatakan bahwa ibu tetap menerima 1/3 bagian dari keseluruhan harta, baik ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan suami, atau ayah, ibu, dan istri. Alasannya adalah pengalaman zahir ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah pendapat dari Ibnu Sirin, berpendapat bahwa lafaz ibu mendapat 1/3 harus dipahami ibu mendapat 1/3 sisa harta bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan suami, karena kalau tidak dipahami demikian, ibu akan menerima lebih banyak dari apa yang didapat oleh ayah. Namun bagian ibu yang 1/3 itu tetap dipahami 1/3 harta dan bukan 1/3 sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan istri. Alasannya adalah bahwa dalam kasus ini ayah menerima telah lebih banyak dari apa yang diperoleh ibu. Dan dengan begitu tidak perlu mentakwilkan ayat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah, selanjutnya ketentuan Gorowain pada pasal 178 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Problematika penerapan pasal 178 ayat 2 kompilasi hukum Islam tentang Gorowain tidak lepas daripada problematika penerapan kompilasi hukum Islam secara umum. Di antara faktor penerapan kompilasi hukum Islam menjadi terkendala ketika terdapat minimnya pemahaman akan kompilasi hukum Islam itu sendiri. Di lain hal itu, dimungkinkan karena faktor kebudayaan lokal dalam menangani kewarisan yang tidak sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Di sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum Gorowain ini tidak terpenuhi karena faktor masyarakat yang tidak menerapkannya. Nah, meskipun tidak terpenuhi, kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berkenaan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Alasan ini dikarenakan pertama, karena peristiwa kematian yang menyebabkan kewarisan dalam suatu keluarga merupakan peristiwa yang jarang. Kedua, tidak semua orang mati itu meninggalkan harta waris. Ketiga, karena waris berbicara tentang matematika, jadi tidak semua orang tertarik kepadanya. Karena matematika itu kan ilmu hitung-menghitung, jadi tidak semua orang itu tertarik dengan hukum waris. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus Gorowain. Misal seorang suami meninggalkan harta warisan sebanyak 600 juta. Mereka ini tidak memiliki keturunan. Jadi ahli warisnya istri, ayah, dan ibu karena tidak memiliki keturunan. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, istri mendapatkan 1/2 dari 600 juta. Yang hasilnya 300 juta. Ibu mendapat 1/3 dari 600 juta, hasilnya 200 juta. Ayah mendapatkan sisa, yakni 600 juta dikurangi 300 juta, dikurangi 200 juta, yang hasilnya 100 juta.
Namun teman-teman, bagian yang diperoleh ayah tidak boleh jika lebih kecil dari yang diperoleh oleh ibu. Jadi, pembagian warisan dari masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara ghorowain, karena bagian ayah itu seharusnya lebih besar daripada ibu. Jadi meskipun sepertiga dari harta warisan, tetapi ibu harusnya lebih kecil dibanding ayah. Jadi penyelesaiannya seperti ini, harta warisannya 600 juta. Istri mendapatkan 1/2 dari 600 juta, hasilnya 300 juta. Kemudian sisa dari 600 juta dikurangi 300 juta tadi, kan hasilnya 300 juta. Sisa dari harta warisan yang telah dibagikan kepada istri tadi, kemudian dihitung lagi untuk bagian ibu dan ayah. Jadi ibu mendapatkan 1/3 dari 300 juta yang hasilnya 100 juta. Ayah mendapatkan sisa. Jadi sisanya 300 juta dikurangi 100 juta. Hasilnya 200 juta. Jadi di sini ayah mendapatkan bagian lebih besar daripada ibu. Nah, dari penjelasan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa ghorowain adalah pemecahan dua masalah kewarisan yang diputuskan oleh Umar bin Khattab ketika ditemukan suami atau istri yang mewaris bersama ayah dan ibu pewaris dengan cara yang adil sehingga diperumpamakan sebagai bintang yang terang karena jelas dan gamblang. Kasus ghorowain ini hanya terjadi dalam dua kemungkinan. Pertama, jika seorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah. Kedua, yakni jika seorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah. Adapun cara penyelesaian kasus dalam masalah ghorowain ini tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti kasus kewarisan pada umumnya. Jadi dalam kasus ghorowain ini penyelesaiannya ada tata caranya tersendiri. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.